Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Semoga di hari ini kita selalu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, sahabat. Sahabat Musafir 32, alhamdulillah pagi hari ini guru ada di wilayah GRT. Apa GRT? Garut. Garut, sahabat. Tujuan pagi ini mau ke satu tempat, yaitu ke rumahnya Waliullah Syekh Zafar Siddiq. Itu sahabat, adanya di wilayah Cibiuk, Gunung Haruman. Alhamdulillah, guru dan sahabat tim tentunya pagi hari ini masih dilimpahkan sehat dan kekuatan. Semoga guru selalu bisa menyajikan video-video yang lebih baik, manfaat, dan selalu membawa keberkahan untuk kita semua. Untuk itu, jangan coba-coba keluar dari channel Bayang Musafir 32. Kita harus sama-sama terus saling berdoa dan mendoakan, saling mendukung dan mendukung. Insya Allah kita berkah, berkah guru, berkah sahabat. Oke, happy bright. Sahabat Musafir 32, keramat Gunung Haruman ini, kalau kita titik berangkat dari Garut, tempuh waktu sampai ke Keramat Haruman ini sekitar 1 jam plus 10 menit, sahabat semua. Kalau kita titik dari Bandung itu bisa 2 jam. Kebetulan guru pagi ini berangkat dari Kadungora. Insya Allah dalam waktu 15 menit sudah sampai tujuan atau di Keramat Gunung Haruman, sahabat semua. Kita sama-sama berziarah, walaupun sahabat tidak ada bersama guru atau sahabat tidak duduk bareng kita bertawasul, berdoa, namun yakinlah, semoga di antara kita ada ikatan batin, ada ikatan doa. Insya Allah dengan mengamini, mengikuti tawasul, insya Allah semua akan membawa berkah, sahabat. Salam berkah. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kekuatan panjang umur, sahabat. Oke, sampai ketemu di keramatnya Gunung Haruman. Kita bersama-sama berziarah. Happy bright. Sahabat musafir, guru selalu mengingatkan, tentunya mengajak sahabat-sahabat yang yakin dengan perjalanan-perjalanan religi
untuk kita berziarah, bersilaturahim, dan menikmati alam di mana Allah menciptakan tentunya untuk kita nikmati ya. Ayo sahabat, jangan ada keraguan, jangan khawatir. Perjalanan religi, baik kita berziarah ataupun silaturahim, dari niat saja itu adalah niat yang baik, niat yang mulia. Jika kita dari niat lalu kita berangkat menjalankannya, insya Allah pasti melimpahkan banyak kebaikan-kebaikan untuk kita, dan tentunya insya Allah nilai-nilai keberkahan akan Allah limpahkan kepada kita, dan Allah akan senantiasa menjaga sehat kita kemanapun berangkat dalam perjalanan religi ataupun berziarah sahabat semua. Dari pengalaman yang guru jalankan tentunya, ziarah ini merupakan satu kekuatan atau vitamin buat kita untuk sehatnya, menyehatkan pikiran-pikiran kita, baik dari hati kita yang dalam, begitu juga pikiran kita secara akal. Banyak hal yang harus kita lakukan di dalam perjalanan religi, usaha dalam ziarah itu. Kita harus benar-benar merenung dalam kehidupan ini. Bukan berpikir memikirkan kehidupan, tapi merenung, menundukkan hati, pikiran untuk lebih konsentrasi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di depan makamnya kekasih Allah, sahabat semua. Karena perjalanan yang religi, kita harus kuat dan harus mampu tentunya memerangi hal-hal yang akan timbul baik dalam perjalanan ataupun di tempat tujuan. Namun di balik semua apa yang ada, masalah-masalah tersebut itu adalah hal yang kecil, ujian kecil tentunya. Kita harus bisa menyikapi dengan hati yang jernih, karena
Dalam religi ini memang harus ada keikhlasan, ada ketulusan, baik dalam hal keberangkatannya, begitu juga apa yang dibutuhkan dalam perjalanan, khususnya sedikit banyaknya kita membutuhkan materi ataupun bekal-bekal untuk dalam perjalanan, sahabat semua. Namun yakinlah, dari pengorbanan-pengorbanan yang kita ikhlaskan untuk ibadah berziarah, ibadah menemui kekasih-kekasih Allah, pastilah akan ada imbal balik dari Yang Maha mengetahui dari segala apa niat dan hajat kita. Yang penting selalu punya niat yang baik untuk menuju kebaikan, sahabat semua, di dalam perjalanan religi. Tidak untuk kita mencari berkah instan, harta yang instan, namun tujuannya untuk ibadah, berzikir, bertawasul, dan berdoa di hadapan makom para wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah. Cinta Rasul, cinta Nabi, cinta kekasih-kekasih Allah, itu adalah perbuatan yang sangat mulia, sahabat semua. Insya Allah penuh dengan rahmat dan keberkahan. Oke sahabat, guru sudah ada di area parkir Gunung Haruman, Keramat Syekh Ja'far Shiddiq. Happy Bray. Selamat datang di makam Syekh Ja'far Shiddiq. Itu sahabat, sudah jelas tidak akan nyasar dan tidak akan kesasar. Sudah ada bacaan tadi, tulisan? Yakin? Yakin. Oke, guru turun. Kita akan menuju makam keramat. Alhamdulillah, sahabat musyafir, guru sudah mulai masuk ke area komplek makamnya waliullah. Alhamdulillah, jalan sudah paving block, sahabat semua, dan kita dari parkiran ini jalan kurang lebih 10 menit, sahabat semua. Karena ini bulan Ramadan, kanan kiri tidak ada yang berjualan, sahabat semua. Kalau di hari-hari biasa, semua lapak jualan ini menyajikan jualan dagangan-dagangan tradisional, baik makanan dan cenderamata khas daerah Garut. Sahabat,
musyafir, semoga Allah selalu memberikan kekuatan pada kita dalam menghadapi segala tantangan-tantangan, menghadapi segala masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Kita hadapi dengan kesabaran, kita hadapi dengan ketawakalan, dan kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita khawatir dengan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, sahabat. Selagi kita mampu berusaha, selagi kita yakin bahwa segalanya Allah Sang Maha Pemilik, kita terus dekat kepadanya, kita terus beribadah kepadanya, meningkatkan takwa kita. Yakinlah, perlahan-lahan masalah apa yang kita hadapi akan terpecahkan. Allah memberikan solusinya, Allah mengabulkan doa kita. Namun harus dihadapi dengan kesabaran, sahabat semua. Sahabat Musyafir 32, guru sudah ada di komplek ataupun pemakamannya wali-wali Allah yang ada di Gunung Haruman ini. Gunung Haruman ini ada dalam ketinggian kurang lebih 1.217 di atas permukaan laut MBPL, sahabat. Makanya dari area parkir tadi selalu nanjak, tanjakan, tangga naik karena ada ketinggian dan letaknya dalam ketinggian, sahabat semua. Inilah makamnya aulia waliullah yang dipagar oleh bambu ini, sahabat semua. Di dalam sinilah makam waliullah Syekh Zafar Siddiq di sini, sahabat semua. Inilah tumpukan batu ini adalah makam waliullah. Ini batu-batu adalah pemakamannya, sahabat semua. Sahabat Musyafir, kenapa makam waliullah yang ada di Gunung Haruman ini batunya berantakan? Kenapa nggak disusun rapi? Pasti bertanya, sahabat semua.
kok makamnya berantakan, kok batunya berantakan, tidak tersusun seperti halnya makam-makam yang ada atau di tempat wali-waliullah yang lain. Dari zaman dahulu ini banyak hal cerita di mana jika batu-batu ini dirapihkan, apalagi dibikin pondasi, ini pasti akan terjadi berantakan lagi, sahabat semua. Karena secara mistis, secara kegaiban tentunya makam ini tidaklah diperbolehkan untuk dibuat permanen, ya, seperti halnya makam-makam waliullah yang lain, sahabat semua. Sekali lagi, bagaimana berantakannya batu-batu ini, sahabat semua, kita lihat. Inilah sangatlah berantakan, sahabat semua. Tidak beraturan, ya. Seperti ini. Karena dikala dirapihkan atau dibikin seperti halnya pemakaman yang biasa, ini akan hancur kembali, berantakan kembali. Di dalam sejarahnya ataupun cerita seperti begitu, sahabat semua. Di balik semua ini ada hal cerita yang lain tentunya, ya, karena bisa saja itu menjadi peringatan untuk kita semua, baik masyarakat di sini, umumnya penziarah-penziarah yang datang ke tempat ini, sahabat semua. Sahabat musyafir, kita ayo sama-sama berdoa untuk bertawasul dan berziarah di makam waliullah Syekh Ja'far Shiddiq, sahabat Karomah Gunung Haruman. Di dalam cerita mistis, batu-batu yang berantakan itu bisa menjelma menjadi seekor kuda, sahabat semua. Karena ini kekasih Allah yang diberikan karomah sangatlah dahsyat, sahabat semua. Selalu ingat, sahabat, kita bukan mencari karomah, kita bukan ingin mendapatkan kelebihan-kelebihan wali-wali Allah jikalau kita berziarah. Tujuan kita ingin beribadah, bersinergi dengan alam, dan adanya sambung doa, sambung silaturahim antara kita dengan kekasih-kekasih Allah. Yakinlah, berziarahlah untuk mendatangi para aulia Allah, ulama Allah, wali Allah. Wabil khusus, jangan kita berziarah lebih jauh jikalau kita di tempat kita ada ulama, ada wali Allah. Kita utamakan tempat terdekat, namun kita juga harus tahu, sahabat semua,
wali-waliullah yang ada di Nusantara ini. Oke sahabat, kita berziarah bersama-sama, niatkan untuk bertawasul dan berziarah. Guru mengimami dari tempat ini. Mohon pada Allah untuk satu batin, ikatan batin, ikatan doa dalam karomah, agar kita semua mendapatkan limpahan-limpahan keberkahan di bulan Ramadan yang penuh maghfirah ini. Oke, Bray, kita berziarah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Nabiullah alaihi salam. Assalamualaikum ya malaikatullah ya Jibril Mikail Israfil Israil Munkar Nakir Raqib Atid Malik Ridwan. Assalamualaikum ya Ramadan. Assalamualaikum ya malaikatullah rahmatan ya Ramadan. Assalamualaikum barakah rahmat Ramadan. Assalamualaikum rahmatan fi Lailatul Qadar syaum Ramadan. Assalamualaikum rahmatan ya imamullah. Imaman ya ahlul kitab, imaman ya ahli al-Quranul Karim, imaman ya ahli hikmah, imaman ya ahlul gaib, imaman rahmatan fisyabilillah ya ummati muslimin wal muslimat. Assalamualaikum guru-guru bayang musyafir 32. Assalamualaikum rahmatan lillahi ta'ala fisyabilillah ya alamullah gunung haruman. Assalamualaikum rahmatan karomatikum karamatullah karomati gunung haruman, khususan waliullah Syekh Zafar Siddiq. Barakallahu rahmatan ala Allah, barakallahu wa nimatan firidallah, barakallahu lillahi fisyabilillah, finiyati rahmatan zara, finiyati barakah zara, finiyati rahmatan lillahi ta'ala fisyabilillah ya Ramadan. Zara rahmatan ya Ramadan, zara rahmatillahi ta'ala fisyabilillah, imaman musyafir fisabilillah Haji Tubagus Hasan Alid rahmatan jamaah rahimakumullah. Kum sahabat-sahabat bayang musyafir fisabilillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatan fi syafa'atan Nabiullah ya ummati muslimin wal muslimat fi syaum Ramadan. Barakah fi rizki wa rahmatan fi rizki ya ummati muslimin wal muslimat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Barakallah ya Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, Ya syafa'atan Nabi Allah, rahmatan bi syabilillah. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Nabi, Nabi Allah, rahmatan lillahi bisabilillah. Ya ummati muslimin wal muslimat, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan bisabilillah. Lillahi bisabil Ramadan, baraka firisi ya ummati muslimin wal muslimat, baraka rahmatan lillahi ta'ala bisabilillah. Imaman jara rahmatan jara, imaman jara baraka jara rahmatan lillahi ta'ala ma'muman bisabilillah. Ya Allah, khususan ya ummati muslimin wal muslimat, imaman musyafir fisabilillah, ma'muman Ramadan jamaah jara jamaah rahimakumullah, sahabat musafir fisabilillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, Subhanallah, Subhanalladzi la ilaha illallah, tabaraka rahmatan ya masyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadin ya rahmatan ya waliyallah, illa hadin ya wasan rahmatan ya waliyallah. Waliyallah gunung haruman, wa rahmatan firidallah, maghfir rahmatan bisyafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ummati bisabilillah, insyaallah, wa rahmatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, salamatan ummati muslimin wal muslimat, ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lillahi ya Allah, lillahi bisyabilillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an anfusikum syahdur ajmain. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi'u majidah. Rabbana ya Allah, Rabbana kal hamdu kama yanbaghi karim wa ajib sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nur rahmatan Allah fi sabilillah, nur rahmatan lillahi ta'ala fi sabilillah. Ya ummati fi sabilillah. Ya Allah, Allah la ilaha illallah, tabaraka rahmatan ya masyaallah, rahmatan ya syam Ramadan, rahmatan syam Ramadan, usan gunung haruman. Ya Allah, khususan rahmatan lillahi ta'ala bisabilillah. Ya Allah, bisabilillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, istajib du'ana ya ummati muslimin wal muslimat, istajib du'ana ya ummati salihin, istajib du'ana rahmatan lillahi ta'ala bisabilillah. La hawla wa la quwwata illa billahil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, ya Allah, ya habib Allah, habika wa rahmatullah lillahi ta'ala bisyafatan nabiullah. Ijabah du'ana ya Allah, hajati ya ummati bisabilillah. Ijabah ya Allah, du'ana rahmatan lillahi ta'ala bisabilillah. Ijabah ya Allah, maghfirah rahmatan lil alamin birahmatika ya arhamar irhamna ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ghafurur rahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nurmatan nur rahmatan lillahi ta'ala fi sabilillah ijabah doana ya ummati muslimin wal muslimat jamaah zarah ijabah doana rahmatan jamaah zarah khususan sahabat-sahabat musafir fi sabilillah imam zarah rahmatan lillahi ta'ala fi sabilillah man zarah lillahi ta'ala fi sabilillah la ilaha illallah 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu doana ya ummati fi sabilillah barakallahu ramadan doana ya ummati salihin salihah la hawla wa la quwata illa billah ya Allah illa billahil azim ya Allah illa billahil azim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya ghafurur rahim Rabbana ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Amin ya Allah amin ya rabbal alamin istajib doana ya Allah wa rahmatan doana ya Allah salamatan doana ya Allah ijabah doana lillahi ta'ala fi sabilillah ijabah rahmatan doana fi sabilillah la hawla wa la quwwata kun fayakun ya Allah 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 ya ghafurur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin barakallahu rahmatan doana musyafir fi sabilillah doana imaman ma rahmatan jama rahimakumullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Alhamdulillah rabbil alamin sahabat bayang musyafir baru saja kita menjalankan ziarah bertawasul kita kepada Rasul. Semoga apa yang telah kita jalankan tentunya mendapatkan ridho di bulan Ramadan ini. Mendapatkan maghfirah pengampunan kita untuk mendapatkan fitrah lahir batin kita di bulan Idul Fitri nanti. Insyaallah tetap semangat sahabat. Jalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Barakallah, barakallah, barakallah. Sahabat musyafir 32 di keramat Gunung Haruman ini sahabat ada beberapa keramat kewalian tentunya. Kalau kita dari bawah, dari area parkir, dari jalur utama tentunya kita naik terus kurang lebih kita 10 atau 15 menit. Di komplek pertama kita akan ketemu dengan makamnya Syekh Abdul Jabbar, Syekh Eyang Mas'ud, dan Eyang Subatu Alam. Terus kita maju kembali sahabat semua. Di komplek yang kedua ada makamnya Syekh Jafar Siddiq sahabat semua. Terus ada Nyimas Ajeng Khalibah. Terus ada Nyimas Ajeng Saufiah. Terus ada Nyimas Ajeng Arya Wulan. Terus ada Eyang Badrudin, ada Eyang
Mubarak, ada Eyang Zakaria, sahabat semua. Kita jalan lagi. Ada karamahnya Nyimas Siti Fatimah, Eyang Abdul Bari, dan Eyang Aini, sahabat semua. Terus kita jalan lagi ke paling atas yang terakhir, yaitu Makom Syekh Muhammad Asim, Eyang Muhammad Nail, Eyang Muhammad Arif. Itu sahabat semua karomah-karomah atau keramat-keramat yang ada di komplek Gunung Haruman ini. Semoga sahabat semua bisa untuk berziarah atau datang ke Gunung Haruman ini, sahabat semua. Insyaallah, insyaallah rahmat barakah, nikmat iman dan nikmat ibadah kita, sahabat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat musyafir fisabilillah. Alhamdulillah, guru saat ini ada di keramat atau komplek Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat musyafir 32 yang insyaallah kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini guru ada di komplek pemakaman keramat-keramat yang ada di Gunung Haruman, sahabat semua. Alhamdulillah, kita sama-sama baru saja menjalankan ziarah, sahabat. Semoga apa yang telah kita jalankan di pagi hari ini tentunya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Niat dan hajat sahabat, niat apa yang kita harapkan, baik doa pribadi, doa keluarga, doa masyarakat tentunya, semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat musyafir 32, hidup memang lelah, bergelut dengan waktu, berlomba dengan waktu. Hidup memang ibadah, karena kita diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat-nikmat panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segala penglihatan, pendengaran, dari rasa dan segalanya yang bisa memberikan kenikmatan di dalam indera kita semua. Kita lelah hidup ini jika kita diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak sanggup, merasa tidak mampu, merasa tidak kuat kita untuk menghadapinya. Kita lelah hidup ini jika kita tentunya merasa capek mencari rezeki, merasa kita tidak ada waktu mencari rezeki tentunya, dan merasa terbebani diberikan amanah keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik semua lelah, capeknya kita, di situ ada nilai ibadah. Di situ ada nilai amanah yang Allah berikan kepada kita, pertanggungjawaban kepada kita. Karena sifatnya wajib. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada hamba-hambanya, yang tentunya adalah wajib, ya. Bukan hanya sholat 5 waktu, sahabat semua, atau puasa di bulan Ramadan, ya, atau hal yang fardu lainnya.
Tidak kalah pentingnya tentunya sahabat semua. Tidak kalah wajibnya tentunya sahabat semua. Kita berjuang, kita memberikan nafkah, kita memberikan kebahagiaan, kita berusaha untuk bertanggung jawab sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan keluarga kita. Itu yang wajib tentunya. Ya. Karena apapun yang diberikan oleh Allah, amanah oleh Allah, sekecil apapun pasti akan Allah berikan kebahagiaan. Akan Allah berikan sesuatu, keberkahan rezeki tentunya. Apalagi kita dititipkan keluarga, diamanahkan keluarga, istri, suami, putra dan putri, orang tua kita, mertua kita. Janganlah jadi beban sahabat semua. Jangan kita merasa lelah, jangan kita merasa capek, jangan diri kita ini seolah-olah hidup ini tidak ada yang mengatur segalanya. Seolah-olah kehidupan ini tidak ada yang memberi apa yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Seolah-olah kita tidak akan mampu memberikan nafkah keluarga, memberikan nafkah anak, istri, anak, suami tentunya, ataupun orang tua dan mertua kita. Berjalan, melangkah, bismillahi tawakkaltu wa rahmatan lillahi fisyabilillah. Bismillah kita melangkah karena Allah, seharus niat dengan fisabilillah di jalan Allah. Fisabilillah bukan kita perang tentang di dalam agama saja, perang kita di dalam misalkan mempertahankan suatu wilayah untuk merdeka dan segalanya, untuk kebebasan dari penjajah. Bukan itu saja. Yang terutama kita bangun iman dan takwa kita. Bangun untuk kita bertanggung jawab dan segala tadi. Yang guru ucapkan tadi, amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita. Makanya guru sering bilang, hidup adalah amanah. Tidak bisa menghindar kita dari amanah Allah. Kalau kita menghindar, kalau kita tidak membangkang, kalau kita tidak menjalankan amanah, sudah pasti Allah akan memberikan teguran, Allah akan memberikan azab, Allah pasti akan memberikan hukuman-hukuman sesuai dengan apa? Kadar-kadar pelanggaran kita di dalam kehidupan ini, sahabat. Jangan merasa lelah, jangan kita merasa tidak akan mampu kita untuk menghidupi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hidup ini merasa nikmat dengan apa yang kita ada, sekecil apapun kita bentuknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk syukur itu tadi adalah nikmat, sahabat. Nikmat yang akan kita rasakan, kebahagiaan yang akan kita rasakan, ketenangan yang ada di diri kita. Yakinlah sahabat semua. Ayo berjalan. Jadilah hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat. Jangan kita melihat sahabat kita, teman kita, tetangga kita, ya, ataupun saudara-saudara kita, mereka diberikan limpahan rezeki, mereka diberikan materi-materi yang berlimpah, diberikan hal-hal tentunya sifatnya duniawi. Ya. Kita di situ harus bisa kontrol. Di mana kontrol? Bukan di dalam pikiran atau otak kita. Di hati, sahabat semua. Di hati dan di mata. Di hati letak segalanya. Di hati fungsi kontrol segalanya. Di mata begitu juga yang bisa mengaburkan, yang bisa memberikan segala sesuatu yang tadinya baik jadi tidak baik. Yang tadinya tidak baik bisa akan lebih tidak baik lagi kalau kita tidak ada kontrol di hati kita, sahabat semua. Yakinlah sahabat semua, ayo kita berziarah,
Ayo kita dekat dengan para ulama Allah. Kita harus punya guru spiritual. Kita harus punya guru yang selalu membimbing dalam kehidupan ini. Jangan kita ini merasa hidup sendiri. Jangan merasa kita bodoh. Jangan merasa kita nggak bisa ngaji. Jangan kita merasa bahwa kita ini orang miskin atau orang tidak mampu. Dekati ustadz-ustadz yang ada di dekat rumah kita atau di daerah kita. Dekati kiai-kiai yang ada di wilayah kita. Untuk apa? Kita minta bimbingan, kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Karena kalau kita jauh dari para tokoh-tokoh agama, jika kita jauh tentunya dari ulama-ulama Allah, dari para kiai-kiai, kehidupan kita akan tersasar. Wallahu alam, ibadah kita pun juga jauh kepada kesempurnaan. Karena apa? Kita tidak ada yang membimbing, mengarahkannya. Hanya bisanya kita sholat. Tapi bagaimana hikmah dan keberkahan sholat? Bagaimana tentunya tentang bag-bagan sholat? Supaya kita menjalankan semua ibadah ini dengan ilmunya, sahabat semua. Bukan kita harus mencari ilmu yang lebih tinggi, tapi jalankan dengan ilmunya ibadah di dalam kehidupan sehari-hari, sahabat semua. Ayo bersama guru. Ayo kita sama-sama. Guru pun sama dengan sahabat semua. Guru pun sama dengan masyarakat. Guru pun adalah orang tidak mampu dan tidak bisa apa-apa, namun berusaha bangkit, berusaha untuk apa? Menjalin persaudaraan, berusaha terus untuk mendekatkan kepada masyarakat dengan sahabat-sahabat. Tentunya itu adalah jalan untuk dekatnya kita, lebih dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersilaturahimlah ke saudara-saudara kita. Awas, kunci yang paling utama dalam kehidupan ini, kedua orang tua kita. Disitulah ada surga kebahagiaan. Disitulah ada kemadaratan neraka dunia. Bagaimana kita agar kita ini selalu ada di dalam kebahagiaan dunia? Angkatlah, bahagiakanlah kedua orang tua kita. Jikalau sudah tidak ada kedua orang tua kita, dengan doa dan amaliyah, sodako yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita. Jikalau masih ada, ayo dekat dengan pelukan-pelukan kita, ya, dengan adanya cium tangannya, dengan adanya kita bahagiakan dengan bahasa-bahasa yang menenangkan jiwa dan batinnya. Datangi orang tua kita. Jauh dimanapun orang tua kita, harus berusaha kita untuk bisa bersilaturahim. Jangan khawatir dengan ongkos yang akan kita korbankan misalkan untuk menolong orang tua kita. Jangan khawatir dengan semua itu. Pasti ada jalan. Pasti Allah memberikan jalan, sahabat semua. Insya Allah. Ayo kita hidup berdampingan. Hidup ada di rel, ya, ketentuan Allah. Tidaklah berat, sahabat, ibadah. Yang berat itu ya para ulama, para kiai, para aulia yang masih ada ini. Kenapa? Karena harus amanah segalanya. Harus bagaimana menciptakan, bagaimana membawa masyarakatnya untuk pintar, bagaimana membawa masyarakatnya untuk beriman, bertakwa, bagaimana untuk menyelamatkan mereka, bagaimana membantu mereka dengan materinya. Jika itu tidak dipikirkan oleh mereka, tunggu keadilan dari Allah. Ya, tunggu tentunya sesuatu yang akan Allah berikan. Apakah kebaikan nilai daripada ilmunya, menjalankan ilmunya, atau ajab dunia akhirat karena dia
tidak patuh pada hukum ya, yang Allah berikan, sahabat semua. Begitu sahabat semua, insya Allah ayo bersama guru, sama-sama kita orang yang tentunya kurang dalam kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit-sedikit, step by step, ayo bersama guru ya, insya Allah doa kita berkah. Insya Allah guru selalu mendoakan, guru selalu ingin sahabat semua, sahabat harus bahagia. Guru tidak sanggup jika melihat sahabat-sahabat, masyarakat, tetangga, mereka hidupnya tidak ibadah ataupun ada dalam kemiskinan. Masya Allah, sahabat semua, ayo kita bismillah melangkah bersama guru. Insya Allah sedikit demi sedikit akan kita mendapatkan ketenangan-ketenangan jiwa, akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga oleh kita. Karena kita mulai dekat kepada Allah, Allah pun mendekatkan kepada kita keberkahan-keberkahannya, sahabat semua. Zarah, jangan takut. Berziarah, jalankan sambutan. Kejar dimanapun ada para ulama, para alia, para wali-wali Allah. Jangan khawatir. Jangan kita goyah dengan keyakinan orang-orang. Jika kita yakin ziarah adalah ibadah, ziarah adalah cinta Rasulullah, melangkah. Jika ada orang membid'ahkan atau mengharamkan, biarkan. Semua itu adalah dalil mereka. Yang penting kita niatnya baik, yang penting kita adalah sumujud kepada Allah, yang penting kita tafakur kepada Allah. Ya, dengan doa-doa, tawasul, zikir, itu yang harus kita jalankan di setiap karomah atau keramat-keramat para aulia wali-wali Allah. Begitu sahabat semua, sekali lagi awas, guru selalu sering mengingatkan, jangan kita tersasar, jangan kita kesasar, dan jangan kita ada dan mudah dibawa oleh hamba-hamba Allah yang akan menyasarkan diri kita. Keyakinan pada diri kita, yakinkan diri kita bahwa kita ada di jalan Allah. Begitu sahabat semua. Barakallah wa rahmatan Allah. Barakallah wa nimatan firidallah. Lillahi bisyafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ramadan, maghfirah ala Allah, maghfirah firidallah, maghfirah wa rahmatan fisyabilillah. Ya ummati muslimin wal muslimah. Barakallah fi dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sahabat semua? Oke? Happy Bright.